Pada pagi hari tanggal 12 April 1981, Sheila Sharp yang berusia 14 tahun dan baru pulang dari menginap di rumah tetangganya, mendapati kalau ibu dan kakaknya telah tewas mengenaskan. Kejadian mengerikan itu berlokasi di sebuah resort kumuh di utara California yang bernama Keddie Resort. Korbannya merupakan Glenna Sharp yang biasa dipanggil Sue dan berusia 36 tahun, John si anak sulung yang berusia 15 tahun, dan temannya Dana yang berusia 17 tahun. Sedangkan adik perempuan mereka yang bernama Tina dan baru berusia 12 tahun dinyatakan menghilang. Sheila yang panik dan ketakutan segera berlari keluar menuju kabin tetangganya. Tetangganya kemudian mengecek kondisi kabin dan mendapati kalau di kamar sebelah terdapat 3 anak lelaki yang sedang tertidur. 2 anak lelaki itu merupakan adik Sheila, yang bernama Ricky 10 tahun dan Greg 5 tahun. Sedangkan 1 anak tetangga yang sedang menginap bernama Justin Smart. Ketiganya sampai harus dievakuasi oleh tetangga mereka melalui jendela, agar mereka tidak melihat para korban yang meninggal secara brutal dan penuh dengan darah. Sue dan kelima anaknya baru saja pindah ke Keddie Resort dan menempati kabin 28 1 tahun sebelumnya. Sue baru saja berpisah dari suaminya dan memilih untuk tinggal di sana agar dekat dengan adik lelakinya. Keluarganya dapat berbaur dengan para tetangga dan berteman dengan baik. Bahkan pada malam itu, Sheila dan adiknya Tina sedang menonton televisi di kabin sebelah. Sayangnya pada jam 10 malam, Tina memutuskan untuk kembali ke kabin mereka. Sedangkan Sheila tetap di kabin tetangga dan menginap sampai pagi. Rupanya pada malam itu, John baru saja kembali dari kota sebelah bersama dengan temannya. Kuat dugaan kalau temannya berniat untuk menginap di kabin mereka. Polisi dan FBI yang mendatangi TKP terkejut ketika melihat banyak di mana-mana. John dalam posisi terlentang di dekat pintu masuk. Lehernya digoreng, tangannya penuh dengan darah dan diikat menggunakan selotip medis. Temannya Dana dalam posisi menelungkup di sebelah John. Kepalanya mengalami luka sangat parah akibat hantaman benda tumpul. Bahkan, sebagian kepalanya tercecer di atas bantal. Dana telah dicekik menggunakan tangan. Pergelangan kakinya diikat menggunakan kabel listrik dan dililitkan ke pergelangan kaki John, sehingga keduanya tersambung. Sue tergeletak menyamping di atas sofa, dan tubuhnya ditutupi menggunakan selimut Tina. Sue dalam kondisi setengah bungkuk dari pinggang ke bawah. Mulutnya disumpal dengan bandana dan celupnya, lalu dilakukan menggunakan selotip medis. Sue mengalami banyak luka akibat perlawanan. Pada kepalanya terdapat bekas dari senapan. Tangan dan kakinya menggunakan selotip medis dan dililit dengan sangat erat menggunakan kabel listrik. Leher Sue juga seperti putranya. Tidak ada tanda-tanda pembobolan pada kabin mereka, tapi ditemukan sidik jari orang asing pada pegangan tangga di belakang kabin. Posisi telepon juga sengaja dalam kondisi tidak menutup. Semua lampu dimatikan dan semua jendela ditutup dengan rapat. Berbagai senjata ditemukan di dalam kabin, di antaranya pisau meja, pisau daging, dan palu. Tapi tidak ditemukan palu kedua yang sempat dipakai oleh pelaku dan senapan yang digunakan untuk memukul kepala Sue. Sue dan John diketahui mengalami luka berkali-kali sebelum akhirnya dihabisi. Anehnya, ketiga anak lelaki di kamar sebelah sama sekali tidak mendengar keributan. Tapi tetangga mereka yang tinggal di kabin sebelah mengatakan kalau mereka sempat mendengar jeritan yang diredam pada jam 1.30 dini hari. Sehingga tidak jelas dari mana asal jeritan tersebut. Tetangganya pun kembali tidur tanpa berpikir kalau ada yang tidak beres. Belakangan, anak tetangga yang menginap yang bernama Justin Smart mengatakan pada polisi kalau dia memimpikan kejadian mengerikan tersebut. Setelah dicari tahu, rupanya Justin menyaksikan langsung peristiwa mengenaskan itu. Justin pun menjalani sesi hipnotis untuk mencari tahu apa yang telah dilihatnya. Rupanya pada malam itu, Justin sempat melihat kalau Sue sedang berdebat dengan 2 orang pria. Satu pria berkumis dan berambut panjang, sedangkan pria satunya berambut pendek dan tercukur bersih. John dan Dana kemudian masuk ke kabin dan ikut berdebat. Pertengkaran mereka pun semakin sengit sampai Tina memasuki ruangan. Lalu, salah seorang pria membawa Tina keluar dari pintu belakang kabin dan kembali untuk membunuh ketiganya.
Butuh waktu berjam-jam bagi polisi untuk menyadari kalau Tina telah menghilang dari TKP. Sampai 3 tahun kemudian, pada bulan April tahun 1984, ditemukan sebagian kerangka anak-anak pada daerah perkemahan yang jauhnya 29 mil dari Keddie Resort. Ketika dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, didapati tulang rahang dan beberapa tulang lainnya. Tak lama berselang, ada telepon misterius yang menghubungi polisi dan mengatakan kalau tulang-tulang itu merupakan milik Tina. Setelah diperiksa di lab, hasilnya dikonfirmasi kalau tulang itu memang milik Tina. Walaupun banyak bukti fisik dari kejadian tersebut, anehnya pelakunya tidak dapat tertangkap sampai puluhan tahun berlalu. Dua tersangka utama merupakan ayah dari Justin Smart yang bernama Martin dan temannya yang bernama John Budep. Keduanya merupakan kriminal yang sudah terkenal di area tersebut. Ketika diinterogasi, Martin mengatakan pada polisi kalau dia sempat kehilangan 2 palu yang persis ditemukan di TKP sesaat sebelum kejadian. Tapi, tidak ada tindak lanjut lebih jauh atas 2 tersangka itu. Bahkan beredar kabar kalau keduanya diperintahkan untuk keluar kota oleh Sheriff Thomas yang menangani kasus pembunuhan tersebut. Lalu pada tahun 2004, Kabin 28 pun diratakan dengan tanah. Ketika kasusnya kembali dibuka pada tahun 2013 dan diperiksa oleh tim kepolisian yang baru, terungkap kalau Sheriff Thomas merupakan teman dekat dari Martin si tersangka utama. Sehingga jelas sudah kalau Sheriff Thomas sudah bertindak tidak jujur dengan membantu menutupi pelaku sebenarnya. Lalu istri Martin yang bernama Marilyn baru mengakui kalau sepertinya suami dan teman suaminya memang pelakunya. Sebab ketika kejadian, Marilyn baru saja meninggalkan suaminya yang dikenal abusif atas saran dari Sue. Kuat dugaan kalau Martin kesal kepada Sue karena telah ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Kecurigaan itu diperkuat dengan bukti surat dari Martin kepada Marilyn yang isinya mengatakan kalau Martin telah membayar cintanya dengan memakan 4 korban jiwa. Belakangan juga terungkap kalau Martin sempat melakukan konseling pada sebuah terapis dan mengakui semua perbuatannya. Sayangnya, pada saat semua mulai terungkap, Sheriff Thomas sudah berhenti dari pekerjaannya. Sedangkan Martin dan temannya John telah meninggal. Dari kejadian Sue, kita dapat belajar untuk jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Apalagi jika pasangannya dikenal abusif. Sebab, kalian bisa jadi sasaran pelampiasan dari kekesalannya, seperti yang terjadi kepada Sue. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.